saja supaya kita semua buka suara, terdengarkan bagian kita sekarang. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Persekutuan PLK Pria kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam layanan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Silakan siapkan bagian perikop firman Tuhan saat ini dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 dibaca ayat 1 sampai 16. Biarkanlah Alkitab kita yang terbuka, sehingga hati kita pun selalu terbuka menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari berdoa. Hati, pikiran, seluruh keberadaan hidup kami dalam iman, percaya kepada Tuhan sebagaimana syair lagu tadi. Karena percayalah, karena imanlah kami boleh diselamatkan. Kami boleh berkumpul bersama saat ini dalam ibadah PLK Pria kaum Bapak Rayon 4, mengunjungi keluarga kami di sini, keluarga Pak Yudi. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, berkat yang selalu Tuhan masih berikan, terutama nafas kehidupan, sehat sehingga kami boleh jalan, boleh beraktivitas, dan saat ini kami bersama-sama akan membaca dan juga merenungi firman Tuhan. Roh Kudus kami mohon supaya terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami baca dengan benar dan kami mengerti juga dengan benar untuk kami aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup sebagai pria kaum bapa. Amin. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita bersuara membaca secara berbalasan. Karena itu butuh konsentrasi. Mari arahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-16. Kita baca berbalasan. Judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu
hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan dari semua dan di dalam semua. tetapi pada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Untuk memperlengkapi kaum bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. sampai kita semua capai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomong-omongkan pada rupa-rupa pengajaran, boleh bermain palsu manusia dalam tindakan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada dalam seluruh hidup, dia harus disusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang berbahagialah kita sekalian yang senantiasa rajin membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kita mau memelihara dalam kehidupan setiap hari, apalagi kita sebagai pria kaum bapa, sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung jawab dalam kehidupan keluarga berumah tangga. Dan dalam kehidupan kita sebagai pria kaum bapa, saya katakan, jadilah imam dalam keluarga yang selalu menjadi contoh teladan yang benar, karena yang benar sudah pasti betul-betul baik, yang baik belum tentu benar. Persekutuan PLK Pria Bapak yang saya kasih Tuhan, saya percaya kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan, apalagi kita sebagian besar sebagai masyarakat agraris, walaupun ada sebagian sebagai pegawai swasta, ada yang sebagai ASN dan seterusnya, ada yang anggota Polri, TNI dan seterusnya, apapun tugas kerja tanggung jawab sehari-hari. Dalam kehidupan ini kita adalah bapak-bapak sebagai pria sejati. Amin. Sebagai pria sejati yang senantiasa harus berpadanan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi secara berbalasan, kita perhatikan penulis surat Efesus, dia memberitakan bahwa masing-masing anggota jemaat dianugerahkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia Bapak-bapak? Iya, itu sama dengan rahmat atau belas kasihan yang diberikan menurut pemberian Kristus. Itu perhatikan di ayat 7. Kalau kita perhatikan mulai di Efesus pasal 4 itu. Karunia yang dimaksud di sini supaya ini dipakai untuk apa? Yaitu untuk pelayanan jemaat, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu ayat 12. Bapak-bapak yang saya kasih Tuhan, mari kita perhatikan di sini apa yang disampaikan. Setidaknya
Di sini Rasul Paulus sebagai penulis dia merasa prihatin melihat karena ada sebagian anggota jemaat yang ada di Efesus itu memanfaatkan karunia itu hanya untuk menonjolkan apa? Kehebatan dan kelebihannya, dan bukan untuk melengkapi orang-orang kudus yaitu anggota jemaat bagi pekerjaan pelayan dan pembangunan tubuh Kristus. Dalam bagian perikop yang kita baca tadi secara berbalasan, di sini kita perhatikan bahwa tubuh Kristus itu apa maksudnya ini? Tubuh Kristus itu menunjuk pada kesatuan, persekutuan orang-orang percaya di masing-masing jemaat lokal seperti Efesus. Termasuk kita juga di sini jemaat apa? Baitania Masari lokal, jemaat lokal. Selanjutnya karena pemahaman ada yang salah memahami tentang penerimaan karunia-karunia itu, maka kesatuan dan rasa kebersamaan kurang dialami, kurang dihayati. Itu disebabkan karena kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera tidak direnungi, tidak dihayati. Mereka menganggap diri satu karena kesatuan jemaat diatur secara organisasi saja, ya? Cuma ya rutinitas saja. Saya harap bapak-bapak di sini bukan karena hanya rutinitas saja ya. Lati sing kumpul apa bene penito mara pertama nih kalau melayani kaum bapaknya takone sejak kudok jumlah kaum bapak nyene sengatir misalnya tuh ya mapo ya kumat ya gelan saya itu takon yang biasanya leng jalan jak kunjungan gitu aja pengurus man konen tawang di jauh mana pan gebiar misalnya pan nyodok misalnya kan. Tapi saya bersyukur ya karena beberapa waktu yang ada ini walaupun tidak sama-sama dalam jemaat karena sulit di sini dijangkau, saya berusaha dengan partisipasi sendiri berjalan. Oh nih tawang bone kuliah dia kenal ya Pak singgah mai singgah singgah tapi ada mana tutup nya nalih segitu ya nak mapan musim apa jadi musim panen, musim sibuk, ya, nah jangka waktu 5 tahun ya, cuma 5 tahun, biar kanti lebih 5 tahun, rumah kan lupa di kita berdampingan kita. Nah oleh karena itu persekutuan Pelka Pria kaum bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sebagai pria kaum bapa kita memahami bersama. Sesungguhnya setiap bapak ya, setiap peka yang ada ini ya, ada yang sudah jadi peka ya. Ada sebagian bapak muda tapi semua namanya bapak berdua tuh kan, tapi mengaku muda aja masih itu gitu. Asal semangatnya semangat juang yang luar biasa dia. Apa beda ada bapak boy berambut putih tetap semangatnya semangat apa? Semangat 45 terus semangat perjuangan. Nah, mari kita berjuang bersama-sama dalam kehidupan ini sebagai pria kaum bapa. Apalagi ya kita di rayon 4 ya, rayon 4 ini saya lihat memang secara ekonomi luar biasa umat dan sengaja jenis rata-rata gede-gede sesuai ada mesin bungkusannya kan gedenya bla 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 gitu. Membangun kan dalam kebersamaan itu membangun ini yang kamu mulai mungkin nak bule-bule yang luar negeri kalau anu tuh siapa yang memulai kita yang ada di sini ya bapak-bapak di sini ya keluarga-keluarga di sini dan tidak lepas tentu dalam kehidupan kaitan dengan jemaat induk yang ada sehingga jemaat kita di sini ya mekar ya. Dengan pemekaran nanti ya ini proses ya
rupanya ini sudah cukup lama tapi belum jadi. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada aral melintang, bawa mulai itu biar letak letik, bawa mekengken. Nah, seperti itulah. Jadi pria kaum bapa yang saya kasih Tuhan, karunia masing-masing yang dimiliki oleh bapak-bapak itu sangat penting untuk bisa diterapkan, diaplikasikan, jangan disimpan. Gitu? Aduh, nengelah apa dan keterampilan dari tukang misalnya. Ini dia sudah dari tukang. Bagian apa misalnya kegayaan yang hidang jemaat. Lain kerja bakti bareng-bareng gitu. Seperti itulah yang diharapkan dalam kehidupan ini ketika kita bersama-sama memahami bagian perikop yang ada ini dalam Efesus pasal 4. Di sini mengajarkan kepada kita, khususnya karena saya berbicara saat ini di hadapan bapak-bapak, ya, di hadapan pekah juga, kita diajarkan tentang tugas tanggung jawab kita. Ada di sini yang jadi apa? Pengajar. Ada dari guru nih? Ada? Aduh, kan ada seorang guru ini. Nah, runtu, runde, tak kontes. Pensiun di mana Pak? Saya bukan guru, padahal seorang guru tuh kan, guru gitu. Tapi itulah kita orang Bali yang punya tata krama yang tentu kita harus perhatikan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang latar belakangnya yang dari etnis mana? Uling dijal nih regelahane. Lidijal. Iya siap ya. Atau sing jelas. Ada oleh ngomong, ada oleh beleleng, ada oleh dijal ya, semua. Tapi kebanyakan sudah lahir di Tokaili, Bumi Tadulako. Termasuk saya juga orang yang lahir di Bumi Tadulako. Tetapi bagaimana hidup ini kita tetap melihat kesatuan persatuan kita sebagai umat yang ada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu harus terpatri di hati sanubari kita, sehingga toleransi selalu kita utamakan, intoleransi no, ya, tapi toleransi yes dalam kehidupan ini. Bapak-bapak yang saya kasih Tuhan, mari kita terus berjuang dalam perjuangan kehidupan ini dengan selalu dalam kualitas iman. Ketika kita memiliki kualitas iman di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini, kita terus berkarya. Apapun tugas tanggung jawab kita sebagai pria kaum bapak. Mungkin ada yang sudah purna bakti, sudah pensiun apa istilahnya. Menjadi petani nak sengado umur pensiun toh, senun yang ngidang megai, senun tetap aktif gitu. Tapi ingat-ingat mesti je bukat nanti omong tuh jakin mesti jakin tuh apa dana bayu sitang. Apa tuh ada drama anu tuh mengibaratkan semangatnya tinggi gitu, tetapi ketika dia berjalan katanya apa yang dia itu seperti jajauli apa? Nah itu, karena itu dalam kehidupan kita, usia berapapun kita, Tuhan berikan durasi usia. Jadi durasi usia panjang maupun durasi usia kita bisa saja pendek, tetapi itu bukan merupakan satu jaminan dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Tetapi sejauh manakah kita sudah berpartisipasi, berperan aktif dalam kehidupan
persekutuan berjemaat kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa dan bernegara. Tuhan akan terus menolong kehidupan kita semua supaya kita terus memiliki semangat juang untuk mengisi hari-hari kehidupan kita ke depan dengan sukacita di dalam dan bersama Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang